dengan izin suami juga apa yang saya lakukan juga menjadi lancar. Pasti namanya anak berdua kan investasi bersama ya. Keluarganya sedih, khawatir banget, nyariin berhari-hari. Jadi dia pakai kasar, aku diludahin terus, aku dijambak, aku ditampar. Kabar misal rumah itu nggak benar ya? Enggak, Masih bersama ya? Masih bersama ini. Mulai dari kebahagiaan tak terduga Anissa Pohan yang dikabarkan hamil anak kedua di usia 44 tahun. Duka mendalam dari pelukan dingin Gunung Slamet yang merenggut nyawa pendaki remaja. Hingga drama persidangan panas antara Denada dan sang anak yang menuntut pengakuan setelah puluhan tahun ditelantarkan. Inilah deretan kabar viral yang tengah mengguncang jagat maya dan menjadi sorotan tajam netizen. Versi Silet. Anissa Pohan hamil anak kedua di usia 44 tahun. Jagat hiburan dan media sosial mendadak heboh menyusul kemunculan penampilan terbaru Anissa Pohan tengah mengandung anak kedua di usia 44 tahun. Kabar yang mengejutkan publik itu pertama kali mencuat saat Anissa mendampingi suaminya Agus Harimurti Yudhoyono dalam acara reuni Perak Akabri 2000 di Magelang, Jawa Tengah. Dalam berbagai unggahan foto yang dibagikan di media sosial, publik tidak lagi bisa menutupi rasa penasaran saat melihat perut atau baby bump Anissa di balik busana anggunnya. Kehamilan di usia kepala 4 itu pun langsung menjadi buah bibir lantaran dianggap sebagai sebuah keajaiban sekaligus anugerah yang luar biasa bagi pasangan ini. Setelah 16 tahun fokus membesarkan putri sulung mereka, Almira Tunggadewi Yudhoyono, kehadiran calon anggota keluarga baru seolah menjadi pelengkap kebahagiaan yang sempurna. Pasti namanya anak berdua kan investasi bersama ya. Jadi harus diasuh, dididik secara bersama-sama. Semua apa yang saya lakukan pasti harus dengan seizin suami. Jadi alhamdulillah karena dengan izin suami juga apa yang saya lakukan juga menjadi lancar. Pendaki Gunung Slamet yang hilang 16 hari akhirnya ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Gunung Slamet kembali menjadi saksi bisu sebuah tragedi yang menyayat hati. Setelah 16 hari lamanya tertelan dalam kabut tebal dan rimbunnya hutan lereng selatan, teka-teki hilangnya pendaki muda Syafiq Ridwan Ali Razan yang berusia 18 tahun akhirnya terjawab dengan kenyataan yang paling pahit. Rabu pagi 14 Januari 2026, tepat pukul 10:49 waktu Indonesia Barat, harapan keluarga untuk melihat senyum Syafiq kembali ke rumah harus pupus seketika. Tim SAR gabungan menemukan tubuh tak bernyawa pemuda tersebut di antara jalur Gunung Malang dan Batu Raden. Di bawah suhu ekstrim dan medan terjal yang tak kenal ampun, Syafiq terpisah dari jangkauan manusia dan terjebak dalam kesunyian lereng selatan. Ini posisi yang terenak roll untuk vertikal, sampingnya angel kabeku. Sopipor atas nama Syafiq Ali itu sudah ditemukan di jalur punggungan Gunung Malang dekat area Batu Watu Langgar. Serem banget sih, aku nggak bisa bayangin sih kalau sampai terjadi kayak gitu ya. Pasti keluarganya sedih, khawatir banget, nyariin berhari-hari. Pasti khawatir banget keluarga di rumah sih. Aku bener-bener turut prihatin banget ya. Ini pasti keluarga si pendaki ini yang udah hilang itu bener-bener panik,
Pasti juga bingung, sedih banget. Emang itu hobi pastinya untuk mendaki gunung, tapi utamakan keselamatan yang penting. Utamakan keselamatan karena pasti ada keluarga yang nunggu di rumah, ada orang yang dicintai nunggu di rumah. Jadinya untuk para pendaki, semoga ini jadi pembelajaran juga supaya lebih hati-hati ke depannya. Hari ini akan digelar sidang gugatan penelantaran anak Denada. Drama kasus hukum kini tengah bergulir di Pengadilan Negeri Banyuwangi, menyeret nama penyanyi Denada ke dalam pusaran gugatan perdata yang mengejutkan. Hari ini rencananya sidang perdana akan digelar, menjadi saksi dimulainya perjuangan seorang pemuda bernama Reza yang mengaku sebagai anak kandung Denada dari hubungan di luar nikah. Tak tanggung-tanggung, Reza melayangkan gugatan perbuatan melawan hukum atas dugaan penelantaran yang dialaminya selama 24 tahun, hingga akhirnya memilih jalur hukum untuk menuntut keadilan yang ia nantikan selama lebih dari 2 dekade. Mediasi yang kedua insya Allah tanggal 15 Januari yang tercatat di sini sistemnya. Menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atas kelalaian terhadap tanggung jawab sebagai ibu kepada penggugat 1 sejak lahir. Menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atas kelalaian terhadap tanggung jawab sebagai ibu kepada penggugat 1 sejak lahir. Poin dari gugatan ini adalah perbuatan melawan hukum yang merasa hak-haknya selama menjadi seorang anak itu tidak dipenuhi oleh tergugat yang notabene diketahui akhir-akhir ini sebagai ibunya. Dari kewajiban-kewajiban itu kami meminta hak-haknya baik material maupun imaterial. Yang itu kita akumulasi semenjak penggugat 1 ini kecil sampai berusia dewasa seperti saat ini. Aku ngerti banget, maksudnya banyak pro kontra ya, itu sudah kita prediksi. Aku juga udah tahu bahwa itu akan terjadi. Deretan berita viral kali ini ada bahagia, ada duka, hingga ada kasus hukum. Kehidupan itu seimbang, berisi kebahagiaan dan kesedihan yang datang silih berganti. Mengajarkan kita untuk bersyukur saat senang dan bersabar saat sedih. Selamat siang pemirsa, saya Feby Marcelia akan mengupas kisah dan kasus para selebriti serta hal-hal yang menarik untuk dikupas secara tajam, setajam silet. Sementara itu pemirsa, pasca dilaporkan ke polisi, Ruli Andi Akbar, suami Boyen, akhirnya muncul dan membantah telah melakukan dugaan penipuan dan penggelapan. Lalu benarkah Ruli akan melaporkan balik? Lalu bagaimana dengan Boyen yang tidak lagi mengenakan cincin?